Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arisa Novianti dengan NIM 2402004, program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di video kali ini saya akan memperlihatkan laporan praktikum pengukuran kemiringan lahan menggunakan klinometer dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Latar belakang, lahan adalah suatu ruang di permukaan bumi yang mencakup semua sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti tanah, air, vegetasi, dan batuan yang memiliki potensi untuk digunakan sesuai kebutuhan manusia. Pengukuran lahan merupakan langkah fundamental dalam berbagai kegiatan pemetaan, perencanaan penggunaan lahan, konservasi tanah, hingga dalam pelaksanaan proyek-proyek pertanian, kehutanan, dan teknik sipil. Salah satu parameter penting dalam pengukuran lahan adalah kemiringan, yang memiliki pengaruh besar terhadap resiko erosi, aliran air permukaan, dan kesesuaian penggunaan lahan. Kemiringan lahan dapat diukur dengan berbagai metode, mulai dari yang bersifat digital menggunakan citra satelit dan drone, hingga metode manual di lapangan. Salah satu alat sederhana yang masih digunakan hingga kini adalah klinometer. Klinometer adalah alat ukur sudut yang digunakan untuk menentukan kemiringan suatu bidang relatif terhadap garis horizontal. Penggunaannya cukup luas, mulai dari pengukuran lereng lahan, tinggi pohon, hingga penentuan elevasi pada survei geodetik skala kecil. Klinometer bekerja berdasarkan prinsip trigonometri, di mana sudut kemiringan yang terbaca dapat digunakan untuk menghitung ketinggian atau jarak miring suatu objek jika jarak horizontalnya diketahui. Tujuan dari praktikum ini yaitu memahami prinsip kerja klinometer dalam mengukur kemiringan tanah dan menghitung sudut kemiringan lahan menggunakan klinometer. Berikut cara mengukur kemiringan lahan menggunakan alat klinometer. Pada tabel menunjukkan hasil pengamatan terhadap tingkat kemiringan lahan yang dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Berdasarkan rentang sudut kemiringan dalam satuan derajat, setiap kelas memiliki klasifikasi kemiringan yang berbeda. Kelas A memiliki kemiringan antara 0 hingga 10 derajat yang dikategorikan sebagai agak miring. Lahan dengan kemiringan ini umumnya masih cukup aman untuk kegiatan pertanian dan tidak terlalu beresiko terhadap erosi. Namun, jika digunakan secara intensif tanpa teknik konservasi yang tepat, erosi ringan tetap bisa terjadi, terutama jika curah hujan tinggi. Sedangkan kelas B memiliki kemiringan antara 10 hingga 13 derajat dan masih termasuk dalam klasifikasi agak miring. Namun pada rentang ini potensi erosi mulai meningkat, sehingga penggunaan lahan perlu memperhatikan teknik seperti olah tanah konservasi, penanaman tanaman penutup, atau pembuatan saluran air untuk mengurangi limpasan air hujan. Kelas C memiliki kemiringan 13 hingga 15 derajat dan dikategorikan sebagai miring. Pada kelas ini lahan sudah tergolong cukup curam dan beresiko tinggi mengalami erosi jika tidak dikelola dengan baik. Lahan seperti ini umumnya memerlukan teknik konservasi yang lebih serius, seperti terasering atau penanaman pohon keras agar tidak terjadi degradasi lahan. Klasifikasi semacam ini mengacu pada sistem yang digunakan dalam evaluasi kesesuaian lahan berdasarkan parameter topografi. Kemiringan lereng merupakan faktor penting karena sangat berpengaruh terhadap kecepatan aliran air permukaan dan kemampuan tanah menahan air. Menurut Jainuddin, dalam pedoman evaluasi lahan, semakin besar kemiringan maka semakin tinggi pula potensi terjadinya erosi dan degradasi tanah, sehingga perlu penanganan konservasi yang lebih serius. Simpulannya, berdasarkan hasil praktikum pengukuran kemiringan lahan menggunakan klinometer, dapat disimpulkan bahwa alat ini cukup efektif untuk mengukur sudut lereng secara langsung di lapangan. Kemiringan lahan sangat mempengaruhi potensi erosi dan kesesuaian penggunaan lahan, sehingga penting untuk melakukan pengukuran secara akurat. Klinometer meskipun sederhana mampu memberikan data yang berguna untuk analisis topografi dan perencanaan konservasi tanah. Praktikum ini juga memberikan pengalaman langsung dalam memahami hubungan antara sudut lereng dan resiko degradasi lahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.